يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita akhiri dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa umat Islam disuruh rajin, disuruh bersegera, disuruh berlomba dalam ketaatan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, surah Al-Hadid ayat 21, dan surah Al-Mutaffifin ayat 26. Di dalam ketiga-tiga ayat itu Allah menyuruh kita berlomba-lomba. Allah menyuruh kita saling kalah mengalahkan. Allah menyuruh kita untuk menjadi orang terdepan, orang yang berkompetisi bersama saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini sifat orang yang beriman. Dia melakukan kompetisi dengan saudara-saudaranya. Dia ingin mengalahkan saudaranya. Bukan untuk menang-menangan, tapi ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya Nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh yang tadi kita ceritakan. Sampai zaman kita sekarang ini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam mengamalkan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera menuju ampunan Allah, bersegera menuju surga Allah. Di dalam Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba kepada ampunan dari Rabb kalian dan berlomba-lomba menuju surga. Kemudian dalam surah Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Setelah Allah bicara surga, ayat sebelumnya, kemudian Allah katakan dalam ayat 26, hendaklah untuk surga itu mereka saling kalah mengalahkan. Mereka saling ingin menjadi terdepan, mereka saling ingin menjadi terdepan. Dan ayat ini menyuruh kita menyerang rasa malas. Dengan cara apa? Dengan cara berlomba. Berusahalah untuk mengalahkan saudaramu. Berusahalah untuk mengalahkan saudaramu dalam ketaatan kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah. Kalau kita ingin jujur, kita pasti menemukan saudara-saudara kita ada yang lebih daripada kita. Cari sesuatu yang kita lebih dari dirinya. Kalau kita tidak bisa kalahkan dia dengan sedekah, kalahkan dia dengan sholat. Tak bisa kalahkan dia dengan sholat, kalahkan dia dengan puasa. Tak bisa kalahkan dia dengan puasa, kalahkan dia dengan sabar. Tak bisa kalahkan dia dengan sabar, kalahkan dia dengan sifat pemaaf. Intinya ada sesuatu yang ingin kita kalahkan mereka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menyerang sifat malas. Sifat berlomba pada ketaatan, sifat ingin menang. Ingin menang bukan menang duniawi, bukan menang dipuji orang, bukan. Karena kita tahu itu tercela, tapi menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Masyaallah, jangan biarkan diri kita kalah terus dalam segala hal. Usahakan ada bagian kita menang. Berusaha. Ada hal yang kita ingin kalahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu cari sesuatu ibadah yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan tabiat kita. Gampang kita mengerjakannya dibanding ibadah lainnya. Dianjurkan orang mukmin punya amalan spesial yang dengannya dia ingin mengalahkan orang-orang sekitarnya. Dan jarang orang yang punya multi talenta ibadah. Jarang. Walau ada. Dalam sedekah hebat, dalam puasa hebat, dalam sholat hebat, dalam sifat sabar hebat. Jarang sekali. Bahkan para sahabat pun punya keunikan ibadah masing-masing. Punya spesialisasi masing-masing. Para sahabat. Abu Bakar kata Nabi SAW, umat yang paling penyayang. Umatku yang paling penyayang. Umar, setan takut kepadanya. Nggak ada pada Abu Bakar. Setan takut nggak ada pada Abu Bakar. Adanya pada Umar. Wahai Umar, kata Nabi, kalau engkau berjalan di satu gang, nampak oleh setan, setan lari dari gang itu. Nggak mau berjalan di gang yang engkau berjalan di jalan itu. Ketegasan Umar membuat setan takut di jalannya Umar. Rasul diperlihatkan kepada beliau, setan diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala informasi itu. Sehingga dan itu tidak diberikan kepada Abu Bakar. Kepada Utsman, malaikat malu kepada Utsman. Umatku yang paling mengerti menakal halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti
Faraid adalah Zaid. Kalau kalian ingin belajar Al-Quran, belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi para sahabat pun punya spesialisasi. Bukan berarti mereka bukan orang yang rajin sholat, rajin, tapi mereka punya hal yang spesial dari yang lainnya. Maka hendaklah kita mencari ibadah. Saya mengatakan begini, kalau untuk dunia ini manusia mencari skill, maka cari skill kita untuk ke surga. Cari skill kita untuk ke surga, mencari ridho Allah, mengharapkan ridho Allah. Namun apa yang skill saya ini apa ini untuk cari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita berlomba bersama saudara kita, berlomba bersama saudara-saudari kita. Kita ingin minimal orang yang di sekitar kita kalahkan dengan sesuatu yang kita memiliki kelebihan di sana. Wallahu ta'ala alam. Kalau bisa 2 dan 3 alhamdulillah. Tapi kalau paling tidak 1 kita bisa menjadi menang di antara yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Setelah itu kita tutup dan kita laksanakan sholat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan pada kami. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz, sudah masuk ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah boleh ibadah khusus yang kita sukai dalam ketaatan pada Allah dan Rasulullah, contoh sholat sunnah atau puasa sunnah? Izin pencerahannya Ustaz, jazakallah khair. Bolehkah apa tadi? Ibadah Boleh. khusus? Apakah boleh ibadah khusus yang kita sukai dalam ketaatan pada Allah dan Rasulullah, contoh sholat sunnah atau puasa sunnah? Jadi dia mengkhususkan, mungkin Ustaz, mengkhususkan ibadah. Nah, boleh. Boleh rajin sholat duha misalnya. Kita jaga terus sholat duha kita. Seperti Bilal mengkhususkan, membiasakan sholat apa? Setelah wudu. Sholat sunat setelah wudu. Karena ada sholat sunat setelah wudu diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Namun yang menjaga terus setiap wudu dia sholat, setiap wudu sholat, setiap wudu sholat, jarang. Atau sholat tahajud misalnya. Atau puasa. Kita khususkan puasa, kita coba mengalahkan yang lainnya. Sebahagian saudara-saudari kita subhanallah, ada yang sudah sekian tahun puasa Daud. Sudah sekian tahun. Ada yang 6 tahun, kita tahu. Ada yang 8 tahun puasa Daud. Artinya ini menjadi kespesialan yang dia miliki. Karena orang yang bisa bertahan sekian lama kita tahu jarang sudah. Maka kalau itu adalah ibadah sunat, ada dasnya dari Nabi, ada keterangannya dari Nabi SAW, lalu kita spesialkan diri, kita ingin mengalahkan saudara kita, walau di bab itu maka boleh. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jamaah ikhwan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz? Silakan, Pak. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih afdal, kita sholat sunnah di rumah ataukah kita bergegas ke masjid untuk sholat sebelum subuh? Syukran. Pertanyaan jelas, mana yang lebih afdal, sholat sunat di rumah atau kita bersegera ke masjid ketika akan sholat subuh? Saya tambahkan, sholat lainnya. Dua-duanya punya kelebihan. Dua-duanya punya apa? Punya kelebihan. Punya afdaliyah. Yang datang lebih awal ke sholat subuh, kemudian dia datang berapa saat sebelum sholat subuh, punya kelebihan. Walau secara amalan sholat subuhnya, yang sholat sunat qobliyah subuhnya, ya, yang sholat sunat qobliyah subuhnya, secara sholat sunat subuhnya yang sholat di rumah lebih afdal daripada yang sholat di masjid. Namun dia memiliki kelebihan lain.
datang lebih awal, sholat sunat, tahiyatul masjid, dia sholat tahajud, sambil menunggu datangnya waktu azan, waktu sholat, duduk dia di masjid itu dihitung orang yang sedang sholat. Dia mungkin dia bisa mendengarkan azan dengan maksimal, menjawabnya dengan maksimal, yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang di rumah. Kebiasaan para sahabat Nabi kita tercinta SAW bersegera ke masjid. Ya, bersegera ke masjid sehingga itu diwariskan kepada murid-muridnya. Dan sahih bahwa sholat sunat afdol di rumah, namun bukan berarti kalau afdol di rumah berarti lebih baik di rumah dibanding bersegera ke masjid untuk kemudian melakukan ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Itu juga punya kemuliaan, ya, dan tidak mengalahkan sholat di rumah saja, tidak mengalahkan ibadah ini. Ibadah ini jadi variasi, banyak yang dapatkan, dapat zikirnya, dapat baca Qur'annya, dapat sholat tahajudnya, dapat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi secara sholat sunat qobliyahnya mungkin kita katakan karena ada hadis Nabi bahwa yang di rumah lebih afdol. Namun yang ibadah lainnya dia dapatkan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang bersegera ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik. Oh, ada lagi sebentar. Sholat sunat dengan sholat rawatib itu boleh nggak dijadikan satu? Sholat sunat yang Bapak maksud sholat sunat apa? Misalnya saya kan sholat rawatib, misalnya qobliyah untuk sholat lohor kan dua-dua ya. Terus saya jadikan satu di masjid dengan tahiyatul masjid, boleh nggak? Baik. Izinkan saya menanya lebih detail tadi karena sholat sunnah disatukan dengan sholat rawatib. Sholat sunnah apa yang dimaksud? Karena sholat rawatib pun sunnah juga gitu. Maka saya ingin tambahkan lagi keterangannya dari pertanyaan. Ternyata seperti yang kita zonkan bahwa sholat tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjid digabungkan dengan niat sholat sunat qobliyah, baik qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah maghrib. Maghrib ada qobliyah enggak? Ada. Kemudian qobliyah isya. Nah, seluruh para ulama memfatwakan boleh. Seluruh para ulama memfatwakan boleh menggabungkan dua niat ibadah sunat dalam satu amalan. Ia dialah sholat qobliyah subuh, ia dialah sholat tahiyatul masjid. Dan inilah hukum asalnya. Karena ketika kita masuk masjid dalam kondisi setelah azan, maka ketika itulah kita sholat qobliyah subuh, dan ketika itu juga kita sedang sholat untuk duduk di masjid. Maka digabungkan dua niatnya, seluruh para ulama memfatwakan boleh. Imam An-Nawawi mengatakan, saya mencermati masalah ini 20 tahun lebih. Dan saya berfatwa menyampaikan bahwa ini masalah tidak apa-apa. Boleh dikerjakan, menggabungkan niat beberapa dua ibadah sunat atau mungkin 3 ibadah sunat sekaligus dalam satu ibadah, satu amalan tapi niatnya 3 karena bersamaan semua. Contoh yang tadi Bapak bertanya antara tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Subhanallah, sebelum masuk masjid saya wudhu dulu. Bersatu 3 keadaan. Saya selesai wudhu, saya masuk masjid, waktunya sholat qobliyah subuh. Maka menggabungkan niat-niat yang seperti ini yang memang kondisinya bersatu dalam satu amal ibadah, para ulama memfatwakan, seluruh para ulama yang kita temukan memfatwakan boleh. Ya. Dan Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan dalam sebuah muhadarah beliau, Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan, kata beliau ya, saya belum menemukan seorang pun, saya menemukan para ulama mengatakan boleh. Namun saya belum menemukan seorang ulama pun yang membawakan dalil. Kata beliau, saya tidak menemukan
Seorang ulama pun yang membawa dalil. Tapi semua para ulama beristihad akan bolehnya itu. Kata beliau, saya menemukan dalil. Sekiranya dalil ini benar untuk pemakaiannya, maka ini taufik dari Allah. Saya memuja dan memuji Allah, dan sekiranya salah, saya minta diajar oleh Allah ilmu yang benar. Kata beliau, dalilnya adalah hadis Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang punya hajat dan ingin berdoa kepada Allah beristikharah, maka hendaklah dia lakukan sholat 2 rakaat yang bukan ibadah wajib, yang bukan rakaat wajib. Dan setelah itu dia meminta kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Doa untuk salat istikharah. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, hendaklah dia salat 2 rakaat, bukan 2 rakaat yang wajib. Berarti rakaat manapun asal tidak wajib digabungkan dengan niat istikharah boleh. Dia ingin salat istikharah. Kemudian dia gabungkan dengan 2 rakaat, yang 2 rakaat itu syaratnya bukan rakaat yang wajib. Dia tidak boleh sholat istikharah dengan niat ketika dia akan sholat subuh, nggak boleh. Tapi ketika dia niatnya sholat tahajud, masuk di dalam hadis ini 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Maka dia ucapkan niat istikharahnya setelah dia melakukan sholat tahajud, atau sholat duha, atau sholat ba'diyah, atau sholat qobliyah, dan yang lainnya daripada sholat-sholat yang bukan wajib. Dia gabungkan niat sholat istikharahnya dengan niat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kata beliau, saya temukan dalil ini dan saya melihat bahwa di dalam hadis ini Rasulullah berbicara tentang 2 sholat dalam 1 pengamalan. Sekiranya ini benar, maka ini taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena saya menemukan seluruh para ulama memfatwakan boleh, namun saya tidak menemukan mereka membawakan dalil. Ini dalilnya wallahu ta'ala alam. Jadi seluruh para ulama memfatwakan boleh karena memang kondisi membuat ibadah itu bisa digabungkan dalam 1 pengamalan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang mengamalkan firman Allah, innal ladina amanu innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat. Semoga kita mengamalkan firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semoga Allah yang menyatukan jasad kita di masjid ini kelak menyatukan jasad kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan amal kita amal yang diterima, dan semoga Allah hapuskan dari kita dosa dan kesalahan, dan semoga Allah berikan kepada kita ampunan di saat yaumul hisab, dan semoga Allah tutup dari kita pintu nerakanya, dan semoga Allah buka untuk kita pintu surganya, dan Allah berikan kepada kita ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.